Apa sebenarnya menjadi sentimen utama yang membuat nilai tukar rupiah melemah selama 6 hari beruntun di tengah angka kasus COVID-19 di tanah air juga yang semakin meningkat? Sentimen yang utama terutama adalah penguatan US dollar. Kalau kita lihat dolar indeks, memang dia menguat ya setelah berbulan-bulan ini stabil ya, mulai dari Januari itu ada di 89 gitu ya. Nah ini kemarin itu sempat sampai 91, 99 ya, hampir 92. Jadi memang terjadi penguatan dari US dollar-nya sendiri. Nah bukan hanya terhadap rupiah tetapi terhadap kawasan juga, terhadap emerging market di dunia. Jadi itu sentimen utama. Nah, yang kedua memang laju perkembangan COVID. Nah, ini juga memang faktor domestiknya ya. Nah, ini bukan juga hanya di Indonesia, tetapi yang kita lihat di Asia juga terjadi hal yang serupa. Jadi memang terhadap seluruh dunia US dollar menguat, tapi nah, dalam negerinya juga ini ada memang faktor COVID ya. Gitu Mhm. Mas Gibran. Itu yang Iya, kalau menjadi kita melihat sentimen dengan utama. ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed begitu atau tapering off yang akan mungkin saja dilakukan oleh The Fed dalam waktu lebih dekat begitu atau lebih cepat dari ekspektasi pelaku pasar di 2023 mendatang, Anda melihat seberapa besar ini akan berdampak terhadap nilai tukar rupiah dalam negeri kita? Oke, kalau untuk dampak terhadap rupiah, tentunya seperti yang kita lihat, initial impact itu ada ya. Jadi begitu di-announce dari yang tadinya The Fed ini dovish, tiba-tiba menjadi hawkish gitu ya. Ini langsung immediately terjadi adjustment. Adjustment yang terutama terjadi di US, ya. Habis itu tentunya apa sih sebenarnya tadinya trade-nya tuh rata-rata pasar itu short dollar ya. Short dollar kenapa? Karena apa namanya tadinya ekspektasinya adalah Fed akan below the curve, terutama inflation curve sehingga dia akan lambat menaikkan bunganya sehingga dolar akan lemah. Jadi banyak yang short dolar gitu di pasar. Tetapi setelah kita lihat the Fed menjadi hawkish, nah reverse terbalik. Jadi apa tadinya shortening the duration ya di US ya. Habis itu mereka dari steepening menjadi flattening. Habis itu juga dolarnya dibeli lagi menjadi long dollar. Nah, long dolarnya ini terus berdampak ke mana ke Indonesia juga. Nah, tapering di-announce 2023 akan ada 2 kali kenaikan bunga. Jadi sebelumnya pasti akan ada tapering. Tapering artinya liquidity yang tadinya dibuang ke pasar mulai ditarik lagi sama The Fed. Jadi sudah mulai memasuki tight money tanpa menaikkan suku bunga di awalnya, tapi mengurangi likuiditas. Nah, kalau sampai liquidity di pasar terganggu, ini maksudnya dunia ya, pasar dunia terganggu, liquidity pasar dunia terganggu, tentunya uang akan ditarik lagi sama investor global balik ke US. Nah, makanya makanya US-nya menguat dan currency emerging seperti rupiah juga akan terdampak. Gitu. Mhm. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.